bilang Allah tuh bertempat, tempatnya tidak sama. Ketika nyebut tempat tuh udah menyamakan lah tuh. Ya kan? Allah sendiri bilang katanya kan, di mana Allah Taala Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, ya kan? Ar-Rahman Allah Taala 'alal arsyistawa. 'Alal arsyistawa itu bukan menjelaskan tempat. Makanya Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari ke Muhammad ke Syekh kita, tuan guru kita ya, menjadikan itu kita bukan berdebat masalah arasnya. Yang kita beda pendapat itu bukan menjadikan itu penjelasan sebagai benda, jisim. Nah, saya bilang bendanya tak sama. Kalau udah benda berarti dia makhluk. Kan diciptakan. Allah Ta'ala kan bukan benda. Masa nyamakan Allah dengan benda? Jisim. Apa kata Allah? Qul huwa Allah. Ya kan? As-Somad, tempat bergantung semuanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak, tidak diperanakkan. Apa lagi? Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Karena dia bilang jangan samakan dengan apapun. Kalau udah disamakan, ada yang menyamakan, dia bilang. Kita, ini contoh nih, ada kajian nih, rasanya nak tokok mulutnya. Apa dia bilang? Kita dengan monyet sama tak? Enggak, katanya kan. Nah, kita kan kita, monyet kandang kita. Masa kita dengan monyet sama? Allah Ta'ala tuh gitu, kata dia. Allah Ta'ala tak sama dengan makhluknya. Kita dengan monyet aja tak sama. Menyamakan kita dengan monyet. Ada samanya apa? Sama-sama makhluk, sama-sama berbadan. Lalu kalau kita bilang Allah Ta'ala tak sama dengan kita, Allah berbadan juga, itu terbang-terbang Allah Ta'ala itu. Akhirnya itulah Allah turun, Allah naik, Allah duduk. Menyamakan sifat manusia, sifat makhluk dengan sifatnya Tuhan itu tak boleh. Kenapa? Allah Ta'ala sendiri nyebut aku tak ada sama dengan apapun. Dia punya sifat. Apa sifatnya? Pertama wujud kan itu. Adanya kayak mana kemarin? Kan kita dah masuk yang ke-8 nih. Tapi nak langsung tamat hari ini. Tu ganti kita kitab lagi. Nak langsung tamat gimana? Langsung tamat atau mana Mbak Eti? Mbak Tama mana Mbak Tama? Langsung tamat atau ganti kitab atau masih dipakai ya Pak? Atau tukar aja ustaz lain banyak kali kajian gitu. Saya banyak kitab sebenarnya yang kita bisa bahas. Kalau Aqidatul Awam ini berat, kita bahas tauhidnya aja. Tapi selesaikan dulu sifat Allah ini biar kita tahu kan. Setelah itu nanti baru kita bab sabar, bab marhalah tazkiyah, tapi dia babnya bab tauhid. Mulai dari takhalli, taubat, syukur, sabar, tawakal, mujahadah, istiqomah, qanaah, khusyuk, tawadu, ikhlas, ridho. Dalam konteks akhlak tapi tauhid. Itu kitab tuh saya susun. Yang penyusun pertamanya Imam Al-Ghazali, penyusun berikutnya Imam Ibn Rajab Hambali, penyusun berikutnya Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi. Dari semua tuh saya kompilasi. Jadi marhalah namanya, marhalah sampai kepada ridho Allah Ta'ala tuh menghadapi tahapan. Saya kompilasi susun, tapi penulisnya mereka, saya mengkompilasi aja. Seperti Syekh Ahmad Farid mengkompilasi tulisan Imam Ibn Rajab Al-Hambali, saya mengkompilasi tulisan Imam Al-Ghazali. Jadikan judulnya Marhalah Tazkiyatun Nafs. Ngajinya ngaji tauhid. Kalau mau ngaji kita itu rasa-rasa ibu-ibu, dia ujung-ujungnya amalan tuh. Amalan taubat apa amalannya? Amalan syukur apa amalannya? Amalan tawakal apa zikirnya? Zikir tawakal. Kita kan tawakal. Tapi tawakal itu Allah perintahkan dengan kalimat Qul, kata Allah. Apa? Hasbiyallah la ilaha illahu alaihi tawakkaltu huwa rabbul arsyil azim. Jadi itu zikir orang tawakal. Baca 10 pagi 10 petang, kata Nabi. Siapa yang baca ini 10 pagi 10 petang, mau sengaja atau sengaja, mau main-main atau serius, Allah akan kasih keluar dari seluruh masalah hidupnya. Janji Nabi tuh, hadisnya sahih. 2 hadis lagi, satu Imam Tirmizi 10 kali, satu lagi Imam Muslim 7 kali. Nah, ibu mau yang 7 kali atau 10 kali? Awak belum ada berkali-kali Ustaz. Baik. Jadi kita lanjutkan kitab ini atau kita tukar kitab? Kita selesaikan hari ini ya. Nah, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala yang kita patuhi itu adalah Dianya. Yaitu saya ulangi biar dapat kesimpulan cepat. Zatnya itu yang kita patuh pada. Kalau bilang orang tak boleh kan. Yang hanya kita bilang adalah zat. Dan zat itu masih disembunyikan.
hanya boleh tahu dari sifat dan perbuatannya. Itulah zat yang disebut dengan ruh Allah. Apa orang menyebut nurullah, zatullah, sifatullah, ridullah. Itu kan para ulama-ulama menyebut cahaya Allah, zatnya Allah, sifat-sifatnya Allah, tersembunyi semua sifat Allah, perbuatan Allah Allah perlihatkan, tapi zat dan nur Allah Ta'ala Allah perlihatkan nurnya pada Nabi Muhammad SAW. Kebaikan-kebaikan ini, semua kebaikannya adalah nurnya Allah Ta'ala. Quran, kalamullah. Lalu zatnya mana? Kalau mau jumpa, mana? Masuk surga lah. Ya kan? Ibu punya suami ibu di Amerika, long distance marriage, LDR, long distance relationship. Tapi tiap hari video call. Lihat HP. Ayang apa kabar? Sehat. Ayang udah makan? Udah. Apakah yang HP itu suami ibu? Yang suami ibu yang mana? Amerika. Yang di dalam HP? Tak juga kan? Yang di Amerika itu. Tapi dia bisa sampai ke sini kan? Itu tamsilan. Tapi kita nggak bisa bilang Allah Ta'ala bertempat di situ dia sendiri, enggak. Dia meliputi segalanya. Maka ketika kita di sini ada dia gitu kan. Tapi bagaimana? Zatnya itu dia tak terpisah dengan makhluknya karena kita datang dari zatnya. Lalu kita bisa tahu dengan sifat dan perbuatannya. Mau merasakan keberadaan zatnya dengan sifat dan perbuatannya, nanti kita akan nanti duduk pula kita wahdatul wujud. Salah-salah ngaji. Wujud sifat, wujudnya zat Allah ada pada zatnya manusia. Itulah tauhid robani itu. Di mana Allah kan dekat tetangga gitu kan. Apa dia bilang? Allah tu siapa yang Allah? Akhirnya dia menjisimkan Allah Ta'ala bahwa yang sebenarnya Allah tu kita juga gitu. Ruh kita juga. Oh enggak gitu. Enggak gitu. Tapi keberadaan alam semesta ini adalah keberadaan Allah. Zatnya Allah Ta'ala tak sama dengan zat kita. Kan kita ditiupkan. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh. Kemudian kami tiupkan padanya ruh. Memang dari Allah juga. Allah yang menciptakan ruh itu. Tapi bukan Allah. Ya kan? Tapi sifat Allah iya. Perbuatan Allah iya kan? Yang Allah mana? Itulah tadi yang video call. Paling mudah lagi ketika Nabi Musa alaihissalam. Ini kalau biar berkesimpulan-kesimpulannya aja enak. Nabi Musa alaihissalam berbicara dengan Allah Ta'ala di Muqaddasatwa kan? Dalam surat Toha. Di lembah Muqaddasatwa, Nabi Musa berkata-kata dengan Allah. Bercakap. Pertanyaannya, yang bercakap tu Allah secara zat langsung atau secara sifat atau secara perbuatan? Kalau sekarang saya ngomong di Zulkarnain, mengeluarkan suara ini pemberian Allah Ta'ala, berarti zat zulnya ada, perbuatannya dia bercakap, isi zulnya ada. Allah ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala bercakap-cakap dengan Nabi Adam, Allahnya ada enggak? Zat Allahnya yang ada cuma sifat dan perbuatannya. Siapa yang bercakap sama Nabi Musa ketika itu? Kalau Nabi Adam, ya Allah langsung tuh, karena dia bertemu dengan zatnya di surga sana. Tapi kita nggak bisa bilang Allah tuh dalam surga atau di luar surga. Nggak bisa. Kita bilang Allah dalam surga kecil berarti. Allah di luar surga berarti, macam mana caranya? Masuk surga aja lah kita nanti tahu tuh. Gitu. Itu yang namanya takwil. Takwil dengan pengetahuan kita yang terbatas. Kalau kita takwilkan dengan apa pengetahuan kita yang kita jelaskan, udah kita samakan takwil kita samakan saja kalimat itu. Kita menjisimkan, kita lepaskan penyamaannya bahwa dialah yang berkuasa, kita kembalikan kepada dia. Karena dialah yang maha memiliki perbuatan, memiliki sifat dan perbuatan. Pertanyaan saya ke ibu tadi dijawab belum? Nabi Musa tuh yang bercakap sama Nabi Musa tuh siapa? Allah kan? Tapi Allah menjadikan berbicaranya lewat apa? Lewat apa? Allah berbicara dengan Nabi Musa tuh kayu. Kayu itu bercakap sama Nabi Musa. Coba buka surat Toha. Ini baca surat Toha, bacaannya aja, artinya nggak dibaca. Apa kata Allah Ta'ala? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Musa, hei Musa, kata Allah. Innani Allah. Aku ni Allah. La ilaha illa ana. Tak ada Tuhan selain aku. Fa'budni aku sholat ala zikri. Tak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Dirikan sholat untuk mengingatku. Apakah langsung Nabi Musa nyembah kayu itu? Nabi Musa tahu bukan kayu itu Allah. Lalu apa kata Nabi Musa? Ya Allah, tengokkanlah dirimu. Aku nak jumpa, tak tengok. Mau nengok aku macam mana engkau tu ya Allah? Kata Allah, ya Musa, raitu ilal jabal. Tengok tu gunung. Buas, hancur gunung. Ampun aku ya Allah, ampun.
Faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta inni tubtu ilaika wa ana muslim. Ya Allah, ampun. Apa yang diminta Nabi Musa ketika itu? Dikasih hati, minta jantung. Belum bisa. Bumi malam semesta ni menerima Quran aja tak bisa. Menengok Allah pula. Sok-sok pula menggambarkan Allah macam begini-gini. Ya la ilaha illallah. Itulah maknanya la haula wala quwata. Awak tak ada apa-apa dan bukan siapa-apa. Selesai kaji Aqidatul Awam dah. Saya dah. Nah, kita tak apa-apa dan bukan siapa-siapa. Kembali kepada Allah. Intinya akidah itu satu cuma. Wujud, kidam, maka Muhammadur Rasul sampai sami'an, muridan, mutakalliman itu semua inti satu aja. La ilaha illallah. Menjabarkan la ilaha illallah itu saja cuman. Tidak ada yang dipatuhi kecuali Allah. Tak ada yang ada kecuali Allah. Allah mengadakan semua ini kerana Allah yang maha ada. Ini semua yang ada ini boleh ada, boleh tidak. Sedang Allah wajib ada. Dijelaskan dengan 20 sifat sekurang-kurangnya. Padahal sifat Allah tak terbatas. Segala sifat kebaikan. Selesai dah. Hafalan itu kan. Bukan soal-soal apanya. Patuh. Ada orang hafal sifat 20. Wujud, kin, dan baqo. Hafal dia sampai mutakalliman hafal. Tapi dalam perbuatannya, dalam amalnya, dia tak bertauhid. Contohlah tadi. Maaf, bukan tak bertauhid. Dia menghilangkan amalan tauhid. Apa? Ngomongnya masih kebetulan juga. Kebetulan. Alhamdulillah. Maka intinya sebenarnya ngaji Aqidatul Awam, intinya jangan lepas dari zikir, zikir. Jangan mikir. Jangan banyak mikir. Kalaupun mikir, sandarkan kepada Allah. Mikir. Macam mana cara yang halal? Itu aja pokok. Mikirnya kita patuh kepada Allah, berbuatnya kita patuh kepada Allah, maka takkan bisa kita patuh kecuali mengenal sifat-sifatnya. Sekarang kita bahas langsung dari sifat yang ke-9. 8 sudah warnanya? Irodat sudah kan? Udah, Bu? Sifat iroda. Allah SWT maha berkehendak dan tidak seorang. Saya belum selesai tadi menjelaskan Nabi Musa tadi ya. Udah ya. Jadi Nabi Musa bicara dengan kayu. Allah Ta'ala bukan kayu itu. Orang-orang akidah Jahmiyah. Dia ngaku muslim juga. Akidah Jahmiyah itu. Dia bilang. Itu di dalam kayu itu ada Allah Ta'ala. Sama kayak kita tadi nelpon suami kita kan. Suami di Amerika. Kita bilang dalam HP ini ada suami saya. Mana ada dalam HP? Kan dia cuma menjadikan perantara aja. Ya kan? Dianya di Amerika sana yang zatnya itu. Tapi Allah Ta'ala kan gitu juga. Kalau mau ketemu zatnya Allah Ta'ala masuk surga. Itulah dia Allah janjikan kepada orang beriman dalam surat Al-Taubah ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'adallahul mu'minina wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn wa ridwanun minallahi akbar dzalika huwal fawzul azim. Apa artinya itu? Siapa dapat artinya dapat hadiah umroh, syarat dan ketentuan berlaku. Dapat tak dapat saya kasih hadiah satu masjid. Tak dapat dah, dapat hadiah umroh gratis. Tapi syarat ketentuan berlaku. Kita ngumpulnya di Jeddah. Saya tunggu ibu di Jeddah. Dari Jeddah ke Mekah gratis. Ya, ya boleh. Berangkat dulu ya. Saya tunggu di Jeddah. Saya berangkat tanggal 22. Jadi saya tunggu di Jeddah. Gratis sampai Jeddah. Dari Jeddah ke Mekah gratis. Pekanbaru Jeddah ongkos lah masing-masing. Itu SKB itu di syarat ketentuan berlaku. Ustaz PHP aja. Nah, maksudnya diskon 2.500.000. Kan ongkos Mekah Madinah itu kan sekitar 3 jutaan lah. Diskon lah untuk ibu-ibu. Apa yang ada mau yang berangkat? Memang ada seat 3 ini. Karena tadi ada yang cancel. Ongkos 35. Balik modal aja lah. Berapa ada duit kasih lah. Jangan kurang dari 31. Itu. Jadi jangan kurang dari 31. Karena memang udah tak ada lagi tuh. Itu modal itu. Tiket pesawat dah PP 12 juta. Udah terbayar. Hotel dah terbayar. Hotelnya dekat lagi. Hotelnya Olayan Ajiat, depan sofa itu. 70 meter Masjidil Haram. Makannya makanan Indonesia. 13 hari pula lagi, 2 kali Jumat. Ada duit 31 Bu sekarang. Biarlah saya nombok kurang sedikit tuh. Karena kita tak ada lagi ambil untung. Karena udah kalau tak laku, hangus. Itu 31 kali 3, itu 100. Itulah orang-orang travel tuh. Kalau Jumat tak berangkat, kalau salah niat tadi,
banyak sedekah ya. Kalau dia niatnya bukan untuk sedekah, belajar, kami pernah sampai 0,5 miliar tuh. Hanya gara-gara pesawat tak bisa terbang. Dari Jeddah sudah naik pesawat, saya masih ingat. Pesawatnya Flynas. Udah duduk dalam pesawat dah. Tertidur, terbangun udah jam 4 subuh. Rupa pesawat belum terbang nih. Sudah tuh suruh turun, rupanya ada minyak engine-nya tuh keluar dari baling-baling itu keluar. Dari apanya tuh, dari baling, bukan baling-baling ya pesawatnya kan, dari sayapnya itu kan ada yang apa namanya itu, apa namanya itu, dari jetnya tuh keluar engine-nya situ. Tuh nggak berani terbang. Ada yang ngamuk-ngamuk, terbang saya masih ada janji di Malaysia gini-gini. Terbang semua kita nanti. Tak balik-balik lagi kan. Akhirnya nginap lah, 2 hari nginap, nunggu pesawat datang lagi dari Malaysia. Apa yang hilang, yang ruginya? Pesawat Malaysia Kuala Lumpur Pekanbaru hangus. Karena dia tiketnya nggak open waktu itu. Sudah tuh nginap yang di Malaysia hangus. Berapa jemaah kali lah tuh? Habis hampir 500. Terus tanya dengan kawan, "Cuman ini sekolah kita, sedekah kita, khidmat kita sama jemaah. Lepas ni Allah ganti lebih banyak pada ini." Betul. Tapi kalau sesak nafas itu bikinnya. Jadi kalau orang buka travel tuh minimal ada uang untuk siap-siap sedekahnya tuh minimal 2 miliar. Jadi taktisnya tuh dia niatnya nih 2 miliar nih, kalau ada apa-apa di sinilah letak sedekahku. Tapi kalau nanti Allah kasih hadiah akan banyak, berkah-berkah ya. Baik. Kemana ngaji kita nih? Jadi gara-gara itu tadi. Jadi janji Allah Ta'ala kepada orang beriman kepada orang beriman ya, janji Allah Ta'ala, Allah beriman per laki-laki dan perempuan bahwa ingin bertemu dengan Allah tadi ya, zat Allah Ta'ala itu kita bisa ketemu. Inilah yang ditafsirkan Imam Ibnu Katsir pada surat 9 ayat 72. Waridwanum minallahi akbar. Nih, Allah janjikan orang mukmin laki-laki dan perempuan surga yang di dalamnya ada sungai-sungai yang mengalir, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah sebaik-baik tempat kediaman dalam surga Jannatul Adn. Waridwanum minallahi akbar. Keridhaan Allah lebih besar daripada surga. Udah masuk surga kita, bahwa ada yang lebih besar lagi daripada surga itu. Apa itu? Keridhaan Allah. Dan itulah kata Allah, zalika huwal fawzul azim. Allah menggunakan kata huwa, berarti dia kan orang. Berarti orang-orang yang masuk surga tadi perempuan, laki-laki, tapi sudah masuk sendiri. Isimnya Allah gunakan kata isim muzakkar, bukan muannas. Apa bahasa kita muzakkar muannas dulu? Allah gunakan singular bukan plural. Single orangnya, individu berarti. Nanti individu itu akan dapatkan keridhaan Allah. Maka Imam Ibnu Katsir menjelaskan tafsirnya, keridhaan Allah itu pertemuan menatap wajah Allah. Ibu pernah baca kitab Rihlatul Jannah tak? Nah itulah dia. Baru 1 kitab nak cepat tamat. Banyaklah baca kitab, tapi memang harus pakai guru. Kalau tak menghayal-hayal kita. Ya. Judulnya Rihlatul Jannah. Bahasa Indonesianya Tamasya ke Surga. Tebalnya tuh antara, tergantung terjemahannya. Yang terjemahan biasa itu sekitar 800 halaman. Kalau terjemahannya detail itu sekitar 1300 halaman. Udah pernah baca, Bu? Segini tebalnya. Nah, PDF filenya ada. Tamasya ke Surga. Nanti di dalam surga tuh. Mau nih dikisahkan sedikit ya? Biar kita kayak mana kita bisa bertemu dengan Allah. Ketika semua penduduk surga dah masuk surga, tidak ada lagi yang di dalam neraka tuh untuk dipanggil lagi ke surga. Dia akan nanti ada 1 orang terakhir kali masuk surga. Dia udah masuk neraka. Allah bilang sama malaikat, ya malaikat kau tengok dalam surga tuh masih ada enggak yang patut tuh masuk surga. Walaupun satu zarah imannya, dia pernah ucap la ilaha illallah. Ambil dia tuh, mandikan. Dan tuh masukkan dia ke dalam surga. Dah habis dah, tinggal kafir-kafir lagi dalam tuh. Yang takkan lagi masuk, kekal di dalamnya. Lalu yang udah masuk surga, kumpul semua dah ribuan tahun, ratusan tahun. Mungkin dah tak, kita nak hitungan tahun kan, karena dimensinya kan dimensi waktunya beda dengan dunia. Allah tanya gini, Allah baru menunjukkan sifatnya, karena Allah bercakap-cakap. Nabi Musa aja bisa bercakap kan, Nabi Muhammad bisa bertemu, tapi bukan bertemu dengan zat, bertemu dengan bercakap juga di balik layar kan. Siapa kata Ibunda Aisyah, siapa yang mengatakan bahwa Nabi SAW pernah bertemu dengan Allah secara langsung di Sidratul Muntaha, kazab, bohong. Nabi bercakap aja.
At-tahiyatul mubarakatus itu. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Wahai hamba-hambaku ahli surga, ya ahlul jannah, mau nak aku tunjukkan nikmat surga yang belum pernah kalian dapatkan? Apa ibu jawab? Ibu kan penduduk surganya nih. Oh, mau nak ditunjukkan lagi satu nikmat surga yang belum pernah kalian dapat? Enggak gitu. Nah, itu. Apa kata penduduk surga? Karena kita dunia tentu kita bilang mau, karena kepuasan kita kepuasan kita dunia ini kan tak terbatas, masih mau aja. Sampai di dalam surga itu sudah semua ada, tidak ada lagi kemauan. Nafsu kita tuh sudah sempurna terpenuhi karena Allah Ta'ala sudah sempurna. Lalu katakan kenikmatan surga itu sempurna. Lalu ditanya Allah, mau nak kalian kutunjukkan satu nikmat yang belum kalian dapat? Apa kata penduduk surga? Emang ada ya Allah? Rasanya tidak ada lagi, inilah yang cukup. Kata Allah Ta'ala, ada. Mau nak kutunjukkan? Apa jawab kita? Mau. Apa Allah tunjukkan nikmatnya? Allah panggil Nabi Daud. Untuk apa Nabi Daud dipanggil? Baik. Untuk apa Nabi Daud dipanggil? Memang belum pernah baca ibu-ibu saya ini. Nabi Daud diperintahkan Allah baca surat, baca Al-Quran. Ya Daud, iqra'ul Quran. Ibu, gimana merdunya suara Nabi Daud? Nabi Daud itu dia baca kitab Zabur, kalau burung terbang langsung datang burung tuh, saking merdunya suaranya. Kalau kita baca Quran, burung sedang hinggap terbang dah. Ya. Nah, itu beda ya kita, Bu. Kena tajwid kita berserak-serak ya, nak? Enggak, bukan ibu-ibu sini yang tajwid berserak telah. Apa kata ketika itu, apa Allah perintahkan? Nabi Daud membaca surat Muhammad. Nabi Daud membaca surat Muhammad. Setelah Nabi Daud selesai membaca Al-Quran, apa yang kita rasakan? Kemerduan suara Nabi Daud itu, apa kita katakan? Ya Allah, sempurna nikmat-Mu ya Allah. Kita belum pernah mendengar kemerduan. Jadi Allah beri nikmat surga itu nikmat mendengarkan suara. Selama ini nikmat suami istri, nikmat makan, nikmat kecauan burung, nikmat nyanyian-nyanyian surga, nikmat syukuran nyanyian surga, kan Quran-Quran aja. Bacaan-bacaan penghormatan, tahiyatuhum fiha salam, kalau mereka bertemu dengan ucapan salam. Pokoknya kenikmatan surga itu saling bercengkerama, berbual-bual kebaikan-kebaikan dunia, muttaqina alaihim mutaqabilin. Kan ibu coba ceritakan dalam surat Al-Waqiah. Ibu baca Quran itu baca juga cumanya, Bu, biar terasa gitu. Lalu apa kata penduduk surga? Ya Allah, subhanallah, subhanak, kan gitu. Dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, itu aja. Kata Allah, mau nak aku tunjukkan satu lagi? Emang ada? Gitulah, emang ada ya Allah? Udah, yang tak ada. Kata Allah, ada. Mau nak aku tunjukkan? Mau. Kata Nabi ya Muhammad, iqra'ul Quran. Nabi Muhammad suruh baca Quran. Mana lebih merdu suara Nabi Muhammad daripada suara Nabi Daud? Nabi Muhammad itu insanul kamil, sempurnanya manusia. Kata Anas bin Malik, Nabi paling ganteng Nabi Yusuf. Betul? Tapi gantengnya Nabi Yusuf itu seperti rembulan, sedangkan gantengnya Nabi Muhammad seperti matahari. Separuh baru ganteng Nabi Yusuf tuh. Bagaimana? Berarti separuh baru kemerduan suara Nabi Daud. Maka Rasulullah SAW baca Quran. Apa yang dibaca Nabi? Quran. Surat apa, Bu? Memang belum pernah baca. Surat Yasin. Rasulullah baca surat Yasin. Yasin wal Quranil hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Selesai Nabi baca surat Yasin, atau perangah penduduk surga. Baca dan Rasulullah baca Quran. Bu, Abu Lahab tu paman Nabi. Dia tak suka sama Nabi, tapi kalau Nabi baca Quran dia intip tuh, duduk dia sambil nyandar gini ya, mendengarkan Nabi baca Quran. Makanya dalam sunnah tak boleh duduk gini. Ini duduk Abu Lahab. Jadi kalau dia Nabi baca Quran, dia suka dengar baca Quran, dia tahu kena merduan. Duduk nih. Kami kalau di pondok dulu menduduk Abu Lahab. Satu kadang capek yai, gini capek yai. Ada ibu suka duduk gini? Tengok yang duduk itu sekarang. Kalau nyandar tak apa loh, nyandar gitu kan. Tadi kan ada syarat-syarat adab dalam majelis. Itu majelis yang kayak gitu tuh majelis Abu Lahab. Oh, gitu.
Abu Lahab suka dengan Nabi baca Quran, apalagi kita dengarkan Nabi baca Quran. Maka sahabat tuh kalau Nabi baca sekian juz tuh ada namanya Huzaifah Al-Yamani itu kan. Pernah dengar kisahnya? Ini banyak kisah kemana-mana. Ini kan ibu-ibu kan sukanya kisah juga. Huzaifah tuh sholat malam sama Nabi. Nabi baca Al-Baqarah, Nabi baca Ali Imran, Nabi baca An-Nisa. Pas baca terakhir itulah dia baru pulang. Nabi asal selesai baca satu surat, Nabi baca, kata Nabi, Allahumma lakal hamdu. Nabi lanjut ayat surat berikutnya. Aku kira Nabi ruku. Sudah masuk 3 juz, lalu dia bilang, aku mundur teratur. Tak sanggup dia. Tapi ngapa bisa tahan? Kena kemerduan, keindahan suara Nabi. Lalu selesai baca Quran itu Allah Ta'ala tanya, hamba-hambaku mau nak aku tunjukkan satu lagi? Tidak ada lagi, ya Allah, udah cukup lah tuh, katanya kan. Ini menjelaskan tentang waridwanu minallahi akbar. Kita ingin jumpa dengan zatnya itu. Kita kan ngaji sifat dan perbuatan, ngaji sifat wal af'al. Untuk apa? Untuk patuh kepada zat dianya Allah, la ilaha illallah. Kalimat zat itu pada la ilaha illallah. Kalau kalimat alhamdulillah sifat tu Rabbul alamin. Tidak ada kalimat tauhid tu la rabbi illallah, tidak ada. Kalimat tauhid tu ilah. Makanya dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang tauhid itu cuma satu, la ilaha illallah saja, bukan tauhid al-sifat, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu cara belajar tauhid. Namanya cara belajar tauhid. Akidahnya cuma satu. Cara belajar akidah tauhid itu cuma satu, la ilaha illallah. Untuk belajarnya kenalilah sifat-sifat Allah dalam nama, dalam sifat keilahannya, dalam sifat sifat perbuatannya, dalam sifat nama-namanya. Itu cara belajarnya, bukan tauhid. Yang tauhid itu cuma satu. Maka ketika kita bertemu, ketika kita Allah Ta'ala tunjukkan penduduk surga, mau nak aku tunjukkan satu lagi? Tidak ada lagi Allah. Ternyata ada. Apa bu? Allah lah yang baca Quran. Allah langsung yang baca. Allah Ta'ala baca surat apa? Siapa tahu dapat hadiah. Hadiah 50.000. Apa Kak Ajah? Bu, Allah Ta'ala baca surah Ar-Rahman. Ibu tak bilang. Betul tu tadi bilang. Nak 50.000 sikit. Ar-Rahman. Ar-Rahman itulah kita dimasukkan surga bu. Kena sifat rahim Allah Ta'ala untuk semuanya. Allah kasih semuanya untuk makhluknya. Mau kafir kayak mau apa, kasih Allah. Kalau Allah tak kasih, takkan Allah urus. Takkan Allah kasih satu tetes pun kepada orang kafir itu air. Tapi karena dia Allah ciptakan, kan sayang, kasih Allah Ta'ala. Sayangnya Allah hanya kepada yang patuh. Yang masuk surga itu yang patuh-patuh. Maka Allah itu Ar-Rahman, sifat penyayang kan? Allamal Quran. Dengan sayangnya Allah diturunkan Quran untuk kita dapat ilmu. Itu nikmat. Allamahul bayan. Dikasih kita pandai bicara. Hewan pandai bicara enggak? Hewan tuh pandai bersuara. Kalau udah pandai bicara tuh dipanggilnya itu tuh. Dia bilang, Kak Tama, sini dulu. Kata, wah, itu lari kan? Hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dia tidak pandai bicara, tapi dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Semua berzikir. Dia tak ada bicara, dia berzikir. Semut bicara memang. Ada hewan-hewan yang Allah beri pilihan bicara. Kan ada semut dan surah An-Naml kan. Hati-hati kita dah, pinggir. Nabi Sulaiman mau lewat. Sempat kita pulang ni jumpa semut situ. Bawa aja sinilah, kata, lari kita tu. Ibu yang dimuliakan Allah, apa Allah sebut dalam surah Ar-Rahman tu? Yang paling banyak. Babi ayyi ala rabbikum tukadziban. Nikmat Tuhan mulai yang mana lagi yang kamu dustakan? Apa lagi sudah semua nikmat Allah tunjukkan. Surga, meleleh mata penduduk surga. Nangis terharu. Selesai baca Al-Quran, Allah Ta'ala baca. Tadi Nabi Daud, Rasulullah, Allah Ta'ala baca firman-Nya langsung. Cemana tuh? Orang dengarkan konser musik Sianu aja dia histeris kan? Terus ini histeris dia gitu. Maka penduduk surga tuh nanti terperangah. Lalu Allah katakan, "Hai hambaku, mau nak kutunjukkan satu lagi?" Kalau Nabi Musa kan dengar, itu kayak kayu kan? Tunjukkanlah dirimu, tak bisa. Itulah dia waridwanu minallahi akbar itu kata Imam Ibnu Katsir, keridhaan Allah jauh lebih besar dari sekedar surga itu. Apa dia? Allah akan perlihatkan zatnya. Allah akan perlihatkan wajahnya.
Kayak mana? Nggak usah ditanya. Karena kayak mana itu pertanyaan untuk yang lain. Kalau kayak mana? Kayak Allah memberikan kayak apa nanti Allah memperlihatkan? Kayak Allah itulah dia. Kan itu jawabannya. Terpulang kepada Allah itu sendiri. La ilaha illallah. Itu deh ujung-ujungnya tak ada kecuali Allah. Aku tak ada apa-apa, la haula wala quwata illa billah. Engkau ibunda yang dimuliakan Allah Taala, mau nak bertemu Allah? Ibu tiap hari video call sama suami. Rindu tak, Bu? Suami di Amerika, duit kirim terus. Semua kebutuhan dikirim. Tapi dapat video call terus. Abang bila balik, Bang? Abang di Amerika. Karena Allah Ta'ala pada alam yang kekal, kadang kita ada alam fana, tentu kita tak menyatu, kan? Nah, di sini akidah Ahlussunnah. Bagi orang-orang yang menyatu wahdatul wujud itu menyatukan antara fana dengan baka. Kita ni fana. Masa fana dengan baka bersama? Maka ada mutaqaddiman. Tadi kodimnya Allah itu beda dengan kodimnya kita. Nah, itu masuk kan sifat. Kodimnya Allah beda. Tinggal 3 menit. Oh, 10 menit. Ya. Jadi Buya nanti Ibu baca sendiri lah ya. Ya, ilmu, ayat, sama, basar, qalam, ya kan? Sami'an, maridan, aliman, mutakalliman, sampai 20 as itu. Cuma menjelaskan aja, semua dari sifat-sifat itu beda dengan sifat makhluk. Dari zatnya beda, sifatnya beda, perbuatannya beda. Ujung-ujungnya kita patuh kepada Allah. Supaya katanya mau ditamatkan hari ini. Ya kan? Dalil-dalilnya jelas. Ibu download aja nggak apa-apa, karena udah saya jelaskan. Udah dapat sanad dah. Ya? Nah, saya tanya nih. Pertanyaannya, apakah kaji tauhidnya berlanjut atau ustadznya yang diganti? Kan saja. Ustaz saya ngurus lah. Kalau berlanjut saya pilihkan kitab ringan tapi masuk pada amalan. Bisa nanti kitab yang tadi marhalah tazkiyatun nafs. Tapi bukan tazkiyatun nafs ya, marhalahnya. Karena sama Ustaz Akhir kan tazkiyatun nafsnya. Atau akidah dalam amal dan akidah. Akidah dan ibadah. Atau nanti masuk fadilah amalah, kitab Fadailul A'mal, hadis-hadis pilihan tentang amal, mulai dari solat sampai haji, sampai sedekah, sampai batuk pun dapat pahala. Ibu pernah nak batuk dapat pahala? Ya Allah, ampunilah aku, apa salah aku kan gitu batuk pahala. Tapi kalau lah batuk pula aku marah jadinya. Jadi mengelola diri itu agar dalam patuh kepada Allah. Ini tanya sama kakak-kakak lah, mana tahu ustaz tak dipakai lagi, yang banyak kan tak apa-apa. Saya memang demi kajian ini banyak saya tinggalkan kegiatan dengan kena belajar, karena ngaji itu dakwah memang tak bisa ndak. Spesial memang hari Ahad ini hanya 2 saja yang saya isi. Satu Aqidatul Musas, satu lagi ada majelis ilmu. Yang 2 lagi untuk memang waktu saya olahraga. Karena kalau hari lain tak ada saya olahraga. Tak sempat dah. Ngajar kampus malam ini lagi. Saya